Di dalam video ini, gue yakin kalian semua pasti sedang merasa sendirian, ya kan? Lagi sedang ingin mencari solusi atas pertanyaan dari jawaban-jawaban dari segala problem masalah kalian. Di saat kalian hampir putus asa, sedang bersedih, entah kalian itu habis putus atau kalian yang mutusin karena saking gak kuatnya dengan sifat buruk pasangan kalian. Jika kalian ingin menangis, ya menangislah. Karena menangis bukan berarti kalian itu adalah lemah. Justru kalau secara penelitian pun dengan kalian dengan air mata itu membersihkan mata kalian. Dan yang kedua, menangis itu adalah tanda dari ketulusan sebuah perjuangan, effort dari ketulusan hati kalian kepada seseorang. Dan menangis itu juga salah satu wujud dari kekecewaan kalian. Sedang ingin menangis, ya silakan menangis. Dan saran saya, bila kalian sedang merasa dalam kesendirian seperti ini, bangunlah kalian di sepertiga malam kalian, tingkatkan lagi. Yang pertama yaitu let go, ya kan? Bangkit, perbaiki diri, ya kan? Makeover biar kalian lebih cantik. Terus kalian lagi upgrade skill, upgrade wawasan dan ilmu pengetahuan, upgrade value. Kenapa kalian bisa di ghosting, ditinggalkan, di PHP? Karena kalian gak memiliki value yang membuat mereka menarik. Dan yang kedua, memang mereka itu bisa jadi emang karakternya hanya datang pada saat butuhnya aja. Itu dia itu seorang manipulatif. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian ingin pergi dari orang seperti itu, adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Daripada kalian terus menerus seperti itu bila bersama dia, ya kan? Yang kedua, daripada kalian dengan dia ya semakin kecewa, semakin dia hanya mengambil manfaatnya aja dan datang hanya pada saat dia butuh aja ke kalian gitu. Sedangkan kalian, apa yang kalian butuh dia nggak mau datang, ya kan? Bangunlah di sepertiga malam. Kenapa gue harus menyuruh kalian bangun di sepertiga malam, ya kan? Yang pertama, let go, ya kan? Makeover, upgrade diri. Yang kedua, let God, ya kan? Bangun lagi kedekatan kalian bersama Tuhan. Terus bilang kalian lebih membangun kedekatan Tuhan, ya kan? Di sisi lain, aku selama ini ketika gue minta pada Tuhan, dia tuh selalu menjauh. Ya berarti itu bukan orang yang tepat untuk kamu. Kamu lagi salah memilih. Kenapa? Karena Tuhan mempertemukan kalian dengan orang yang tepat sebelum bertemu dengan orang yang tepat, yang mampu mengerti perasaan kalian, yang lebih peka dengan perasaan kalian dan mau memperjuangkan kalian ketimbang yang sebelumnya gitu. Yang mau enaknya aja dan pergi di saat dia lagi gak butuh dengan kalian, ya kan? Bangun di sepertiga malam kalian terus curhat sama Allah, ya kan? Itu jawaban paling baik ketimbang kalian curhat ke manusia yang hanya mau tahu aja, yang hanya ingin mau dijadikan bahan bergibah gitu loh, gosip, fitnah. Ya ada kalanya mungkin kalian curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Yang ketiga, kebahagiaan itu nggak hanya melulu harus dari luar, benar gak? Kalian jangan mengandalkan kebahagiaan harus dari orang lain, tapi kebahagiaan itu adalah dari diri kita sendiri, kebahagiaan internal. Apabila kalian sudah menemukan jati diri kalian, kebahagiaan di dalam diri kalian sendiri, kalian tentu tidak lagi butuh orang lain untuk bahagia. Bila kalian terlalu banyak berharap pada manusia, ya timbulnya kecewa. Tapi kalian harus lebih banyak sama Allah. Secinta apapun kalian dengan manusia, jangan sampai kalian melebihi cinta kalian pada Allah Subhanahu Wa Taala, guys. Seperti itu saran dari gue, ya kan. Yang keempat, apabila di saat tidak ada pundak orang lain untuk kalian bersandar, masih ada lantai sujud, yang dimana ajaibnya ketika kalian bersujud, berdoa di bumi, ya kan, terdengar di langit. Allah itu maha mendengar. Kalian sedang rasa sendiri, ya kan, rasakanlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang memandang kalian dengan penuh cinta, ya kan. Duhai hambaku, ya kan, duhai kalian yang selama ini lagi merasa sendiri, duhai hambaku yang lagi merasa nggak punya siapa-siapa, ya kan, duhai hambaku yang merasa selama ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah turut andil dalam hidup kalian, ya kan. Kemarilah, ya kan. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala, ya kan, sejatinya aku tidak pernah meninggalkanmu, kata Allah kepada kalian. Jadi ketika kalian lagi merenung atau lagi sangat sedih, bacalah surat Ad-Duha, guys, dimana bahwa sejatinya Muhammad itu ya bukan hanya untuk Nabi Muhammad itu aja hakikatnya dalam surat itu, ya kan, karena universal. Ya Muhammad itu ya dalam artinya diri kita sebagai hamba Allah, ya. Nah seperti itulah analoginya ketika kalian baca Ad-Duha itu, ya anggap kalian sedang berinteraksi. Makanya ketika kalian lagi bersedih, bacalah surat Ad-Duha di mana kalian sedang merenung, bersedih dan menghadap langit, dan Allah menghadap kalian dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Duhai hambaku yang lagi merasa selama ini sedih, ya kan, merasa sendiri gak punya siapa-siapa, ya kan, sejatinya aku tidak pernah meninggalkan kamu. Nah yang kelima, guys, saran dari gua, jadi ketika saat kalian masih mencoba menyelesaikan masalah kalian itu dengan cara kalian sendiri, ya Allah akan membiarkan kalian gitu, hingga akhirnya kalian putus asa gitu. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya ingin kalian hanya bersandar satu-satunya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pada orang lain, termasuk pada ego kalian sendiri gitu.
Maka nggak ada salahnya ketika kalian lagi patah hati, bangun dari sepertiga malam, curhat sama Allah, dan lihat nanti keajaibannya. Perbanyak baca surat Ad-Duha, di mana ya nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu guys. Jadi mulai sekarang intinya 2 poin yang paling penting: let go, upgrade diri Anda, upgrade skill Anda, upgrade diri Anda, upgrade ilmu pengetahuan Anda, upgrade dandanan Anda, makeover jadi lebih cantik, gaya rambut Anda ya kan. Cari yang berbeda agar kalian lebih memiliki nilai dan unik gitu, berbeda di antara yang lain. Dan yang kedua, poin selanjutnya adalah let God, dekatkan diri lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Peduli ya kalian itu habis putusan atau habis dihianati, perkara dia benar-benar sudah ada pasangan baru orang lain atau enggak, dia selingkuh atau enggak ya kan. Karena yang namanya cinta itu urusan hati. Bisa aja dia saking sudah bosannya dengan kalian yang udah gak ada nilainya lagi ya kan, udah gak ada ketertarikan lagi dengan kalian, lalu dia bertemu lagi orang baru, orang yang lebih menarik dibanding kalian gitu loh. Ya karena mungkin menurutnya dia lebih memiliki nilai value, dan cinta itu alami tumbuh dari hati gitu. Kalau misalnya ditanya perselingkuhan itu adalah salah siapa, itu bukan salah siapa-siapa. Paham nggak? Kalau kalian menilai dari salah satu diantaranya, udah pasti nggak akan ada yang mau jadi salah. Intinya kalau kalian sedang kecewa, sedang sedih, atau ketika kalian sedang diselingkuhin sekalipun, itu bukan permasalahan kenapa dia bisa selingkuh gitu. Tapi apa yang harus kalian lakukan setelah diselingkuhi tersebut. Saran dari gue begitu guys. Jadi intinya gimana? Ya balik lagi ke 2 poin tadi. Let go ya kan, bangun bisnis, bangun skill ya kan, upgrade diri, upgrade ilmu pengetahuan. Yang kedua, let God, dekatkan diri lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sesungguhnya aku tiada meninggalkan engkau Muhammad dalam kesendirian. Ya, anggap aja analoginya Muhammad itu adalah diri kita sebagai kalian hamba. Karena diri kita ini semua mengandung frekuensi Allah Subhanahu wa taala, gelombang antara yang menghubungkan antara Allah dengan manusia, yaitu Nur Muhammad di kolbu kita gitu. Maka itu dengarkan kata hati kalian, berdoa dengan hati ya kan. Perbanyak bersujud ketika tidak ada pundak untuk bersandar. Maka dari situlah insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bagi kalian yang non muslim ya akan ada pertolongan campur tangan Tuhan saat itu juga gitu loh. Intinya kalian harus percaya bahwa bahagia itu akan datang di waktu yang tepat. Yang kedua, kebahagiaan kalian tidak melulu harus dari faktor eksternal orang lain, tapi dari faktor internal, karena kalian ya meskipun punya apa-apa ya kalian punya Allah gitu. Yang ketiga, sebesar apapun masalah kalian, yang lebih besar lagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Seperti itu ya guys ya.